banyak ya kalau orang-orang kiranya kalau jadi perias jenazah tuh takut gitu ya, karena serem gitu. Kalau aku sih nggak takut sama sekali, tapi lebih ke penasaran. Emang jenazah itu dingin ya gitu. Di antara kita, profesi makeup artist mungkin terdengar familiar. Jika yang dirias adalah mereka yang sedang merayakan kehidupan. Namun, berbeda dengan MUA yang umum kita dengar, sosok bernama Angel ini justru menemukan kedamaian dalam merias mereka yang telah menghembuskan nafas terakhirnya sebagai perias jenazah. Jadi perias jenazah itu dari udah mencoba berbagai macam kerjaan, dan kebetulan hobi aku tuh dari kecil itu menggambar, sampai pada satu titik kok gini-gini aja gitu. Kenapa nggak nyoba jadi punya pekerjaan yang nggak ada sebanyak saingannya ya gitu. Akhirnya aku mencoba jadi, kenapa nggak jadi perias jenazah aja gitu. Perias jenazah kan kayaknya nggak banyak saingannya gitu. Berawal dari kegemaran di dunia rias, minat Angel tumbuh menjadi sebuah ketulusan yang murni. Nama Angel Soul pun dipilih sesuai dengan artinya, yakni malaikat yang mengantar jiwa-jiwa ke peristirahatan terakhir dengan indah. Pertama kali itu jujur aja aku banyak ya kalau orang-orang kiranya kalau jadi perias jenazah tuh takut gitu ya, karena serem gitu. Kalau aku sih nggak takut sama sekali, tapi lebih ke penasaran. Emang jenazah itu dingin ya gitu. Kan kita kan banyak kan kalau udah meninggal itu dingin gitu kan, badannya kan dingin, nggak anget kayak seperti manusia hidup ya. Oh ternyata jenazah gini doang gitu. Jadi gimana ya kalau aku dapat yang mukanya hancur-hancur gitu, kayak gimana ya aku dapat yang muka yang uh, lebih ekstrim lagi. Kadang ini sih agak suka nantangin gitu, kalau aku pengen dapat yang lebih ekstrim lagi gitu. Memulai profesi sebagai perias jenazah sempat terhalang oleh dukungan keluarga. Tetapi di tahun 2022, Angel akhirnya memilih untuk berdedikasi sepenuhnya di rumah duka. Ia memilih untuk menjawab panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Aku ngerasanya sih seperti ini panggilan jiwa, panggilan alam gitu. Kalau aku terkendalanya, mau misalnya dia fisik yang kurang baik, itu menurut aku ngerasa nggak pernah itu sebuah kendala ya buat aku. Malah justru itu challenge buat aku. Gimana sih aku harus bisa nih memperbaiki bagaimana ini jadi bagus, jadi cantik gitu ya. Itu challenge buat aku. Aku nggak pernah ngerasa itu buruk. Ya, yang pertama. Yang kedua, di situ aku bisa jadi belajar gitu ya. Ilmu nih. Ini kalau aku dapat yang begini ini, jadi belajar. Belum lagi harus dihadapkan dengan situasi merias jenazah yang didapatkan terbujur kaku maupun jenazah yang terjangkit penyakit menular. Sadar akan tantangan tersebut, Angel mengaku tidak mengeluh dengan kondisi jenazah. Bagi Angel, pekerjaan tetaplah pekerjaan yang harus ia selesaikan secara profesional dan maksimal. Terus kalau challenge-nya di aku, tantangan, hal yang menurut aku berat gitu, itu adalah aku mendapatkan jenazah yang memiliki penyakit menular, apapun itu menular. Itu aku agak sedikit takut ya. Namanya imun kita tuh kadang ya drop, pada kita ya pilek apa segala macam gitu, segala macam. Jenazah itu kan ya bisa gitu kan menularkan penyakit apapun itu. Misalnya dari yang ringan sampai yang berat, sampai HIV, sampai yang TBC segala macam, COVID segala macam itu aku takut. Karena di sini kan aku harus jaga diriku sendiri, ya kan. Nah aku nolong orang lain, aku udah nolong malah, tapi aku ngerasa gini, nggak mungkin lah Allah itu yang di atas itu nggak adil. Aku kan udah nolong orang, masa aku ya juga
ibaratnya juga dikasih sakit juga gitu. Kan aku juga nanti aku memakai tubuhku ini untuk orang lain lagi gitu. Masa aku dikasih sakit gitu. Jadi aku tetap banyak-banyak berdoa sih kalau sebelum dapat jenazah yang punya penyakit menular apapun itu. Di tengah situasi yang sulit saat merias jenazah, tak jarang Angel mendapatkan permintaan dari keluarga yang terkadang sulit untuk dilakukan. Namun, disinilah perannya menjadi jembatan emosional bagi mereka yang ditinggalkan. Kalau selama aku jadi di merias jenazah sih nggak pernah dimimpiin. Malah aku minta dimimpiin. Jadi kalau misalnya dia udah jadi jenazah gitu ya, bisikin ke jenazah tersebut kayak, Oma datang ya ke mimpinya Angel, atau Opa datang ya ke mimpinya Angel gitu. Mama kalau suka sama Destiny Angel datang ya ke mimpinya Angel gitu. Aku justru bukan nantangin ya, ngajak gitu. Mana ini yang katanya bisa datengin ke mimpi segala macam, ini mana baru mau membuktikan ini. Akhirnya tidak pernah datengin mimpi. Aku kadang sampai mikir gini, apa riasan aku jelek, nggak pernah datang ke mimpiku gitu. Jadi dari sisi akunya gitu. Tapi aku selalu ngajakin bercanda gitu ya sama jenazah, ngajakin ngobrol. Ini bukanlah pekerjaan tanpa adanya rintangan dan hambatan. Perias jenazah bukanlah MUA pada umumnya yang bisa memilih wajah siapa yang ingin ia rias. Ia harus siap dan harus terima atas kondisi jenazah yang akan ia temui. Bahkan, hal-hal yang tidak biasa juga kerap terjadi, menguji keberanian dan ketulusan hatinya. Aku dapat ngerias ya kan, dari jenazah dari kepolisian. Kebetulan dia itu ada luka di bagian kepalanya, itu tuh ya dijahit dan darah-darah, atau kepalanya botak tinggi Chinese, terus dia tuh masih ada brewoknya kayak yang udah bisa dicukur gitu, tipis-tipis gitu. Terus aku ngerias beliau gitu. Ingat sekali aku, pokoknya perawakannya, mukanya, wajahnya itu. Besoknya tuh kan aku berangkat kerja gitu kan, kemudian naik Transjakarta itu. Jadi duduk itu. Di depan aku ini persis apa yang aku lihat kemarin itu mukanya, tapi kondisinya ya utuh, sehat. Itu fisik kayak wajahnya, semuanya tuh persis apa yang aku lihat itu kemarin. Ya, ini kan kayak yang aku lihat kemarin gitu, persis ya. Tapi kalau namanya di Transjakarta nggak mungkin lah, kamu kemarin yang kurios ya, nggak mungkin kan, Pak kenalan, nggak mungkin. Kita pasti kalau di Transjakarta diem-diem ada depan gitu kan, aku di sini. Tapi kan cuma lihat tatapan mata gini kan, itu kan aku yang lihat kemarin. So aku ya HP-an gitu, dengan musik, ngalihin segala macam gitu. Orang rame ngumpul gini, orangnya udah nggak ada, hilang. Jadi kan di depan-depanan gini, gak ada orang ngumpul, terus hilang orang, gak ada. Itu ya walau alam sih, aku bener-bener melihat langsung. Mata kepala aku sendiri bener-bener wujud fisik asli manusia gini. Jadi kalau aku dibilang ketemu hantu setan, udah pernah aku kayak ketemu bayang-bayang, nggak pernah gitu. Karena aku ngerasa juga mungkin aku bersahabat dengan kematian gitu ya. Jadi aku juga, kalau kamu gangguin saya nih, ya saya salah apa? Orang saya nolong kamu, kamu gangguin itu loh, ya kan? Jadi secara pikiran logisku tuh lebih pikiran logisnya tuh lebih jalan gitu daripada pikiran yang yang negatif gitu. Orang saya kan bantuin kamu, masa aku mau kamu ganggu gitu kan? Kok kamu ini banget gitu? Kok maksudnya secara logika kan nggak mungkin gitu. Ya itu aja sih. Nah, ada beberapa sih rekan-rekan yang ya mungkin udah akrab gitu kan sama aku. Mereka bilang, kamu kalau jadi rencana tuh membawa sial tau gitu, membawa sial gitu.
kamu tuh berarti doain rezeki kamu tuh cuma berarti dari kemalangannya orang, jadi orang susah gitu. Jadi orang tuh harus mati dulu berarti kamu dapat rezeki gitu. Jauh gini nih, gitu. Mulut kamu ya gitu. Dokter berarti doain orang tiap hari sakit dong gitu. Kalau orang sakit bisa tiap hari, bisa setiap saat, bisa kontrol, bisa ini. Orang berarti doain terus, kontrol terus biar dia dapat duit terus dong. Aku mati cuma sekali, mana ada dia repeat order gitu. Mikir aku gitu. Karena dia kayak akhirnya diem, nggak bisa berkutik karena aku udah kayak kasih dia gambaran gitu. Nggak ada tuh apa kerjaan yang sial, itu cuma pandangan pola pikir kamu aja gitu. Kalau kita menanggapinya secara positif, ya kan aku kan nolong orang, mandiin orang, bersihin orang gitu, mempercantik orang, kan aku bikin cantik. Aku nggak mikirin orang harus mati dulu baru aku dapat ini. Itu mah apa namanya, mungkin caranya, tapi aku nggak mikirin dari situ. Aku mikirin orang biar bisa cantik, biar bisa bersih, biar bisa wangi gitu. Dan itu nggak menggoyahkan prinsipku sama sekali. Jadi orang-orang mau katain apa, aku udah lempeng aja, aku nolong orang gitu. Aku sih mau sampai kapanpun itu, yang penting niatku dalam bekerja itu nolong orang. Kalau memang nanti suatu ketika nanti aku nggak jadi perias jenazah, tapi pekerjaanku itu ada nolong orangnya, kayaknya ya disitulah aku gitu. Aku ini merasa hidup aku ini bagus untuk manusia sejatinya tuh kalau kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan berarti untuk harus dimanfaatkan ya. Kita harus punya namanya boundaries, maksudnya kita punya timing. Oh, kok batas aku, limit aku sampai sini, habis itu aku nggak bisa nih sampai sejauh itu. Misalnya kayak nolong yang di luar batas kita gitu. Aku ngerasa kalau kita bermanfaat untuk orang lain itu pasti itu dengan apa ya, dengan ikhlas, dengan tulus, itu akan apa ya, menciptakan energi positif yang bagus gitu, feedback yang bagus gitu. Dengan nanti kita akan menarik energi yang bagus gitu, energi positif yang bagus, yang menciptakan peluang baru di orang baik, akan membuka peluang yang baik juga.